Hai semuanya, hidup ini adalah sebuah perjalanan yang panjang, penuh dengan liku-liku, tawa, dan air mata. Sejak kecil, kita terbiasa dikelilingi oleh orang-orang yang kita cintai. Orang tua, saudara, teman, guru. Mereka adalah jangkar kita, tempat kita bersandar, dan sumber kekuatan kita. Namun, ada satu pelajaran yang mau tidak mau harus kita kuasai seiring berjalannya waktu, sebuah pelajaran yang terkadang terasa berat dan menakutkan, yaitu belajar hidup tanpa orang lain. Bukan berarti kita harus menjadi sosok yang antisosial atau menutup diri dari dunia, melainkan lebih kepada memahami bahwa pada akhirnya ada banyak hal yang harus kita hadapi sendiri, keputusan yang harus kita ambil sendiri, dan rasa sakit yang harus kita sembuhkan sendiri. Ini tentang kemandirian, ketahanan, dan penemuan kekuatan yang tersembunyi di dalam diri kita. Mari kita mulai dari hal yang paling mendasar, kemandirian. Dulu, mungkin kita selalu bergantung pada orang tua untuk memenuhi kebutuhan dasar. Lapar tinggal bilang, sakit ada yang merawat, bingung ada yang menasihati. Transisi menuju kemandirian seringkali dimulai saat kita beranjak remaja atau dewasa muda, ketika kita mulai jauh dari rumah, mungkin untuk kuliah atau bekerja. Tiba-tiba, kita harus mengurus segala sesuatunya sendiri. Memasak, mencuci baju, mengatur keuangan, bahkan sekadar mengingat jadwal penting. Awalnya, rasanya canggung, bahkan kadang bikin panik. Ada momen-momen ketika kita merasa kesepian, merindukan masakan ibu atau obrolan santai dengan ayah. Tapi, seiring berjalannya waktu, kita akan menyadari bahwa kita mampu. Kita akan belajar bagaimana memecahkan masalah kecil tanpa harus selalu meminta bantuan. Kita akan menemukan resep masakan favorit kita sendiri, belajar cara mengatur anggaran agar tidak boros, dan mulai membangun rutinitas yang nyaman bagi diri kita. Kemandirian ini bukan hanya tentang kemampuan praktis, tapi juga kemandirian emosional. Belajar untuk tidak selalu mencari validasi dari orang lain, belajar untuk merasa nyaman dengan keputusan yang kita buat, meskipun tidak semua orang setuju. Ini adalah fondasi penting untuk bisa berdiri tegak, tidak peduli badai apapun yang datang. Lalu, bagaimana dengan kehilangan? Ini adalah bagian paling sulit dari belajar hidup tanpa orang lain. Kehilangan bisa datang dalam berbagai bentuk. Perpisahan dengan sahabat karib, putus cinta, atau yang paling menyakitkan, kepergian orang yang kita cintai selamanya. Ketika itu terjadi, rasanya dunia runtuh. Kita merasa hampa, tak berdaya, dan seolah-olah sebagian dari diri kita ikut pergi. Di saat-saat seperti ini sangat wajar untuk merasa rapuh dan ingin menyendiri. Kita mungkin menangis berhari-hari, kehilangan nafsu makan, atau bahkan merasa sulit untuk sekadar bangkit dari tempat tidur. Orang-orang di sekitar kita mungkin akan mencoba menghibur, tapi terkadang rasa sakit itu begitu dalam sehingga kita merasa tidak ada yang bisa benar-benar memahaminya. Disinilah kita dipaksa untuk belajar bagaimana menghadapi kesedihan itu sendiri. Kita belajar untuk memproses emosi kita, untuk membiarkan diri kita merasakan sakit itu tanpa menghakiminya. Kita mungkin menemukan kenyamanan dalam menulis jurnal, mendengarkan musik, atau hanya duduk diam merenung. Proses berduka ini unik bagi setiap individu dan tidak ada cara yang benar atau salah untuk melakukannya. Yang terpenting adalah memberi diri kita izin untuk merasakan dan secara perlahan menemukan jalan keluar dari kegelapan itu. Ini bukan tentang melupakan orang yang hilang, tapi tentang belajar untuk hidup dengan kenangan mereka dan menemukan cara untuk terus maju meskipun dengan luka yang mungkin tidak pernah sembuh sepenuhnya. Selain kehilangan, ada juga tantangan hidup yang harus kita hadapi sendiri. Misalnya, keputusan-keputusan besar yang harus kita ambil. Memilih jalur karier, memutuskan untuk pindah kota, atau mengambil risiko dalam sebuah proyek. Seringkali, kita mencari nasihat dari orang lain. Itu hal yang wajar dan baik.
Namun, pada akhirnya, keputusan itu ada di tangan kita sendiri. Orang lain bisa memberikan perspektif, tapi mereka tidak bisa hidup di dalam kulit kita, merasakan apa yang kita rasakan, atau mengetahui apa yang benar-benar kita inginkan. Disinilah kita belajar untuk mempercayai intuisi kita, untuk mendengarkan suara hati kita, meskipun itu berarti kita harus berjalan melawan arus atau membuat keputusan yang tidak populer. Ada juga momen-momen ketika kita merasa sangat tertekan atau stres karena suatu masalah, dan tidak ada orang di sekitar kita yang bisa membantu. Mungkin karena masalahnya terlalu pribadi, atau mungkin karena orang lain juga sedang menghadapi masalah mereka sendiri. Di saat-saat seperti ini, kita dipaksa untuk menemukan mekanisme coping kita sendiri. Kita mungkin belajar meditasi, menemukan hobi baru yang menenangkan, atau bahkan sekadar menyadari bahwa kita butuh waktu sendiri untuk memproses segalanya. Ini adalah tentang mengembangkan ketahanan mental, kemampuan untuk bangkit kembali setelah terjatuh, dan kekuatan untuk menghadapi badai tanpa selalu mencari perlindungan dari orang lain. Belajar hidup tanpa orang lain juga berarti belajar untuk menerima diri sendiri sepenuhnya. Seringkali, kita mencari penerimaan dan validasi dari orang lain. Kita ingin disukai, dihargai, dan diakui. Namun, ketika kita belajar untuk berdiri sendiri, kita mulai menyadari bahwa penerimaan yang paling penting adalah penerimaan dari diri kita sendiri. Ini berarti menerima kelebihan dan kekurangan kita, mengakui kesalahan yang pernah kita buat, dan merayakan pencapaian kita, tidak peduli seberapa kecil itu. Ini tentang membangun rasa percaya diri yang kuat dari dalam, yang tidak mudah tergoyahkan oleh kritik atau penolakan dari luar. Ketika kita bisa menerima diri kita sendiri, kita tidak lagi merasa perlu untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Kita tidak lagi mencari pengakuan dari orang lain, karena kita sudah tahu nilai diri kita. Ini adalah kebebasan yang luar biasa dan fondasi untuk kebahagiaan yang sejati. Tentu saja, belajar hidup tanpa orang lain bukan berarti kita harus mengasingkan diri. Manusia adalah makhluk sosial dan kita membutuhkan koneksi dengan orang lain. Persahabatan, keluarga, dan komunitas adalah bagian penting dari kehidupan yang utuh. Namun, ketika kita sudah menguasai seni hidup mandiri, hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih sehat. Kita tidak lagi bergantung pada mereka untuk kebahagiaan kita, melainkan memilih untuk berhubungan dengan mereka karena kita menghargai kehadiran mereka dalam hidup kita. Kita bisa memberikan dukungan tanpa merasa terbebani dan menerima dukungan tanpa merasa berhutang budi. Kita bisa mencintai tanpa rasa takut akan kehilangan, karena kita tahu bahwa kita mampu bertahan meskipun sendirian. Ini adalah tentang membangun hubungan yang didasari pada kekuatan, bukan pada ketergantungan. Pada akhirnya, belajar hidup tanpa orang lain adalah sebuah perjalanan seumur hidup. Ini adalah proses yang berkelanjutan, di mana kita akan terus-menerus diuji dan ditantang. Akan ada hari-hari ketika kita merasa kuat dan tak terkalahkan. Dan ada hari-hari ketika kita merasa sangat rapuh dan ingin menyerah. Tapi setiap tantangan yang kita hadapi sendiri, setiap keputusan yang kita ambil sendiri, dan setiap luka yang kita sembuhkan sendiri akan menjadikan kita pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Ini adalah tentang menemukan kedamaian dalam kesendirian, menemukan kekuatan dalam kerapuhan, dan menyadari bahwa di dalam diri kita terdapat sumber daya yang tak terbatas untuk menghadapi segala sesuatu yang dilemparkan kehidupan kepada kita. Ini adalah pelajaran yang mungkin paling berharga dari semuanya, bahwa kita, dengan segala kekurangan dan kelebihan kita, sudah cukup. Kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh makna, bahkan ketika kita harus berdiri sendiri.